Bab 2481. Garis Keturunan Taoti. King Fengli dan Raja Abadi Guntur Hitam bertarung dari langit ke bumi, lalu kembali ke langit lalu ke lautan dan danau. Kemanapun mereka pergi, mereka menghancurkan segalanya di benua Guntur. Retakan dan dahan patah ada di mana-mana, kota-kota yang tak terhitung jumlahnya hancur, gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya lenyap, sungai-sungai yang tak terhitung jumlahnya menguap, dan banyak sekali petani mandiri yang meninggal. Di benua terdekat, banyak kultivator mandiri yang diam-diam menyaksikan pertempuran di benua Guntur dengan mata langit mereka. Mereka semua terkesiap melihat pemandangan ini. Pertempuran antara Lili dan Raja Abadi Guntur Hitam begitu sengit sehingga seluruh benua Guntur kemungkinan besar akan hancur pada akhirnya. Ya, kupikir Raja Abadi Guntur Hitam bisa dengan mudah membunuh Li Qingfeng. Tak seorang pun menyangka Li Qingfeng bisa mencapai titik impas dalam pertarungan melawan Raja Abadi. Tidakkah kau melihat aura kacau berkabut yang terpancar dari tubuh Li Qingfeng? Dia pasti telah mengembangkan teknik abadi yang kuat dan memperoleh fisik kekacauan. Para kultivator di benua lain saling berbicara dengan penuh semangat dan telah melihat dengan jelas keistimewaan dari King Fengli. Wajah Raja Abadi Guntur Hitam berubah gelap karena marah saat ia bertarung dengan King Fengli. Dia telah bertarung dengan King Fengli selama 1000 ronde dengan semua tekniknya tetapi tidak dapat mengalahkan King Fengli. King Fengli sangat tangguh sehingga ia mampu menahan semua teknik tinju, teknik telapak tangan, api, gerakan tubuh, teknik ruang, dan susunannya. Sementara itu, King Fengli juga telah menggunakan semua teknik serangannya, termasuk teknik pedang abadi petir persatuan alam dan manusia, hukum dewa pembunuh, api 12 warna, dan petir 10 warna. Pendek kata, dia telah melancarkan semua tekniknya melawan Black Thunder Immortal King. Setelah 1500 putaran serangan, baik Raja Abadi Guntur Hitam maupun King Fengli tidak dapat mengunggulinya. Namun, jika berbicara secara tegas, pemenangnya sudah jelas. Lagi pula, sebagai seorang master alam Raja Abadi yang terkenal, Raja Abadi Guntur Hitam berada satu alam lebih tinggi dari King Fengli, tetapi dia tidak dapat mengungguli seorang Raja Abadi setengah langkah. Selain itu, usianya jutaan tahun lebih tua daripada King Fengli, yang merupakan perbedaan usia yang besar di antara mereka. Jika King Fengli punya waktu untuk berkultivasi ke alam yang lebih tinggi, dia bisa membunuh Raja Abadi Guntur Hitam dengan satu jari. Raja Abadi Guntur Hitam harus mengakui bahwa King Fengli adalah seorang jenius iblis. Dalam jutaan tahun terakhir, Raja Abadi Guntur Hitam telah melihat banyak sekali jenius dan King Fengli tidak diragukan lagi adalah yang nomor satu. Itu adalah tanda dari bakatnya yang hebat bahwa dengan waktu kultivasinya yang singkat dan masa mudanya, King Fengli dapat bertarung melawan Black Thunder Immortal King begitu lama dan bahkan mampu mengimbanginya. Dengan geram, Raja Abadi Guntur Hitam berkata, "King Fengli, kau sangat hebat dan tak heran kau bisa mendapatkan warisan Dewa Guntur. Namun, kau pasti akan mati hari ini." Li Qingshan tertawa dan berkata dengan nada sombong, "Raja Abadi Guntur Hitam, jangan menyombongkan diri. Kau sudah menggunakan semua teknikmu, tapi tetap saja kau tidak bisa mengalahkanku." Raja Abadi Guntur Hitam berkata dengan dingin, "Selain teknik, aku memiliki kekuatan garis keturunan terkuat. Aku akan meluncurkan kekuatan garis keturunanku dan melahap semua garis keturunan di tubuhmu, membuatmu menyesal telah dilahirkan ke dunia ini." Mendengar kata-katanya, King Fengli tidak menunjukkan rasa takut, sebaliknya, jejak kegembiraan muncul di matanya. Dia sudah lama tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya sejak dia menyerang musuh-musuhnya dengan teknik tinju dan kekuatan fisik. Sekarang musuhnya akan meluncurkan kekuatan garis keturunan, dia akan memberikan sejumlah makanan kepada garis keturunan pemakan miliknya. Mendengar Raja Abadi Guntur Hitam akan meluncurkan kekuatan garis keturunannya, para kultivator di sekitarnya mengubah ekspresi mereka dan segera mundur. Terakhir kali Black Thunder Immortal King meluncurkan kekuatan garis keturunannya adalah 500.000 tahun yang lalu dan dia telah menghancurkan satu benua dengannya. Benua itu telah menyinggung Raja Abadi Guntur Hitam dan yang terakhir menelan semua makhluk hidup di benua itu dengan garis keturunannya. "Garis keturunan Taoti," teriak Raja Abadi Guntur Hitam dan mengaktifkan garis keturunan Taoti di tubuhnya. Di hadapan Black Thunder Immortal King muncul sebuah bayangan besar seukuran planet. Dengan bola matanya sebesar bumi dan anggota tubuh bagian atasnya sepanjang 2 bumi, ia berdiri di kehampaan sementara seluruh benua Guntur berguncang karena beratnya. Bayangan ini adalah Taoti dari era kekacauan dan memiliki energi yang dapat menelan langit dan bumi. Tidak seorang pun menduga bahwa Raja Abadi Guntur Hitam telah membangkitkan garis keturunan ini. Ada miliaran binatang iblis di benua Guntur, namun kini mereka semua meledak, dan darah esensi mereka memasuki Taoti. Semua saripati roh, herba roh, dan cairan di benua Guntur ditelan oleh Taoti. Bencana bagi seluruh benua Guntur pun terjadi. Di era kekacauan alam semesta, Taoti merupakan salah satu dari 10 binatang buas yang memiliki kemampuan khusus untuk melahap semua energi garis keturunan di dunia, sehingga menjadikannya binatang buas yang amat kejam dan ganas.
King Fengli melihat semua ini tanpa berbicara, karena dia pernah menekan Tao Ti di bumi, dia tidak takut akan hal itu. Kini, para kultivator yang tersisa termasuk mereka yang ada di Istana Guntur benar-benar kecewa terhadap Raja Abadi Guntur Hitam. Di masa lalu, mereka menganggap Raja Abadi Guntur Hitam sebagai dewa penyayang yang menjaga benua Guntur agar penduduk di sana hidup bahagia. Namun, yang mengejutkan mereka, Raja Abadi Guntur Hitam telah berubah menjadi iblis jahat yang melahap binatang iblis, energi Saripati, dan bahkan Saripati para kultivator di seluruh benua Guntur. Raja Abadi Guntur Hitam tampak gila, dengan kekejaman dan pembunuhan di matanya. Dia berkata, King Fengli, setelah menyerap cukup energi, garis keturunan Tao Ti-ku sekarang telah sepenuhnya terbangun. Hari ini ia akan memakanmu. Raja Abadi Guntur Hitam mengendalikan Tao Ti di atas kepalanya dan mengubahnya menjadi pusaran pemakan besar yang menelan energi dari kehampaan, waktu, dan ruang saat melesat ke arah King Fengli. Tanpa rasa takut, Li Qingshan berteriak, garis keturunan pemakan. Dengan mengalirkan seluruh energi dalam tubuhnya, ia mengaktifkan garis darah pemakan yang membentuk pusaran hitam dengan diameter puluhan juta meter. Seperti lubang hitam di alam semesta, pusaran hitam itu sangat besar, berasal dari era kekacauan alam semesta yang tidak diketahui. Ketika dunia dilanda kekacauan berkabut, Pangu memisahkan langit dari bumi, FWA menciptakan manusia, dan 3 raja dan 5 penguasa menetapkan hukum. Namun, selama proses tersebut, sebuah lubang hitam di alam semesta telah mengawasi dalam diam. Kini, ia akhirnya menunjukkan taringnya dan melepaskan kehadiran yang mengerikan. Pada era kekacauan alam semesta yang jauh sebelum langit dan bumi dipisahkan, Pangu telah menemukan lubang hitam alam semesta dan ingin menghancurkannya. Akan tetapi, pada akhirnya dia tidak dapat mencapai prestasi itu. Bab 2482. Membunuh Raja Abadi Guntur Hitam. Baik Pangu maupun FWA tidak dapat menangani lubang hitam alam semesta yang merupakan kelainan di alam semesta dan bagian dari hukum misterius. Hanya salah satu binatang buas di era kekacauan alam semesta, Tao Ti berdiri di hadapan pusaran garis darah pemakan lubang hitam alam semesta bagaikan seekor ular yang berdiri di hadapan seekor naga sungguhan, sama sekali tidak berada dalam kategori yang sama. Pusaran hitam di atas kepala King Fengli tampaknya telah merasakan adanya makanan lezat dan mulai menghisap Tao Ti ke arah pusarannya dengan kekuatan hisap pusaran yang besar. Tao Ti berjuang keras dengan segala upayanya, dengan ketakutan di matanya, seakan-akan ia telah bertemu musuh bebuyutannya. Namun, semua perjuangannya sia-sia. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang dan tak percaya, Tao Ti, salah satu dari 10 binatang buas di era kekacauan, ditelan oleh pusaran hitam garis darah pemakan. Tao Ti mengeluarkan raungan marah yang mengguncang langit dan bumi dan semua orang di 3000 benua alam abadi mendengar raungannya yang melengking. Seketika banyak sekali kultivator dari benua lain yang mengalihkan pandangannya ke tempat ini. Lagi pula, sebagai salah satu dari 10 garis keturunan binatang buas di era kekacauan, Tao Ti memiliki kekuatan super dan energi besar, yang lebih penting, ia dibangunkan oleh Raja Abadi Guntur Hitam. Akan tetapi, ia ditelan oleh lubang hitam alam semesta, yang mengejutkan semua pembudidaya mandiri. Semua kultivator di alam abadi yang telah melihat pemandangan itu mengubah ekspresi mereka secara drastis dengan mata penuh kengerian. Mereka terkejut bahwa lubang hitam alam semesta telah muncul kembali di alam abadi setelah 100 juta tahun. Di era kekacauan alam semesta yang jauh, lubang hitam alam semesta pernah muncul dan menghancurkan setengah dari alam abadi. Sejak saat itu, semua pembudidaya diri menganggap lubang hitam alam semesta sebagai iblis jahat yang kuat. Tentu saja, para pembudidaya diri itu tidak memeriksa perilaku mereka sendiri di era kekacauan alam semesta yang jauh, seperti iblis jahat alam semesta. Mereka telah melakukan semua hal jahat yang mereka inginkan termasuk membakar, membunuh, dan menjarah. Setengah jam kemudian, jeritan melengking Tao Ti akhirnya berhenti. Ia lenyap dari dunia setelah kekuatan garis keturunannya ditelan sepenuhnya oleh lubang hitam alam semesta. King Fengli merasakan kekuatannya terus meningkat sejak garis darah pelahap memberikan sebagian energi kepada King Fengli setelah menelan Tao Ti. Inti abadi dalam tubuh King Fengli terus mengembang dan berputar dengan cepat, 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran, 4 lingkaran, 5 lingkaran, hingga menghasilkan 10.000 lingkaran. Langit, bumi, matahari, dan bulan berputar di udara di atas alam abadi sementara sejumlah besar energi guntur dan esensi abadi dengan cepat terbang menuju King Fengli. Seperti seekor paus besar yang menelan air laut, King Fengli menelan energi dan esensi yang tampaknya tak ada habisnya. Kekuatan fisik King Fengli juga meningkat dengan cepat, dan kulit, otot, meridian, tulang, dan organ dalamnya memancarkan cahaya cemerlang dan kehadiran yang kacau. Inti abadinya meledak menjadi kepingan emas yang segera mulai menata kembali. Mereka berkumpul terus-menerus hingga 10 warna dan 6 tanda muncul pada intinya. 10 warna dan 6 tanda merupakan simbol terobosan ke alam Raja Abadi. Pada saat-saat krusial selama pertarungannya dengan Raja Abadi Guntur Hitam,
King Fengli mencapai alam Raja Abadi dan melepaskan kehadiran yang menekan langit dan bumi. Seluruh langit dan bumi berguncang, sementara dunia dari surga ke-9 alam semesta hingga tingkat ke-9 neraka bergetar karena terobosan King Fengli. Begitu ia mencapai alam Raja Abadi, King Fengli tak tertandingi di alam itu. King Fengli membuka matanya dan matahari terbenam di mata kirinya sementara bulan terbenam di mata kanannya dengan banyak mayat mengambang di kejauhan di belakang kedua matanya. Sekarang setelah dia mencapai alam Raja Abadi, dia sepenuhnya membangkitkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Di era kekacauan yang jauh, King Fengli adalah seorang Raja Abadi. Sebagai Raja Abadi yang maha kuasa dan terkenal dari ras manusia, dia telah menumpas pemberontakan gelap dan, dalam kehidupan ini, dia adalah seorang reinkarnator. Di masa lalu, ingatan King Fengli telah ditekan karena kekuatannya yang tidak memadai. Kini setelah ingatannya tentang Raja Abadi terbangun, kekuatan super dalam pikirannya pun ikut terbangun. Ia memiliki kekuatan super hebat yang disebut cahaya matahari dan bulan. Dengan kata lain, mata kirinya dapat menembakkan matahari dan mata kanannya dapat menembakkan bulan. Jika matahari dan bulan keduanya ditembakkan, mereka dapat menghancurkan langit dan bumi. Puci! Raja Abadi Guntur Hitam membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk besar darah. Setelah garis darah taotinya ditelan oleh lubang hitam alam semesta, tubuhnya terluka parah, dan dia mundur dengan wajah pucat. Raja Abadi Guntur Hitam mengarahkan jarinya yang gemetar ke arah Li King Feng dan berkata, "Kau baru saja mencapai alam Raja Abadi saat bertarung denganku. Kenapa auramu jauh lebih kuat daripada auraku?" Pemberontakan, keengganan, keputusasaan dan kebingungan, segala macam emosi tampak sekilas di wajah Black Thunder Immortal King. Li Qingshan menatap Raja Abadi Guntur Hitam dan berkata, "Sudah waktunya kau mati. Aku akan membunuhmu dengan satu serangan." Mendengar kata-kata King Fengli, Raja Abadi Guntur Hitam tertawa dan berkata, "King Fengli, aku adalah Raja Abadi yang bertanggung jawab atas hukuman guntur di alam abadi, dan mustahil bagimu untuk membunuhku dengan satu serangan." King Fengli tersenyum sedikit namun tetap diam. Tiba-tiba ia menembakkan matahari dari mata kirinya dan bulan dari mata kanannya. Kedua pilar cahaya itu memadatkan matahari merah yang menyilaukan dan bulan putih bersih. Matahari dan bulan bercampur satu sama lain dengan kekuatan yang dapat menekan langit dan bumi sebelum menabrak Black Thunder Immortal King. Raja Abadi Guntur Hitam meraung marah dan melontarkan 10.000 petir hitam di tubuhnya, namun semuanya dihancurkan oleh matahari dan bulan milik King Fengli. Karena matahari dipadatkan oleh energi yang tertinggi yang kacau dan bulan dipadatkan oleh energi yin tertinggi yang kacau, keduanya memiliki kekuatan terbesar di dunia. Matahari dan bulan menabrak Black Thunder Immortal King, meledakkan tubuhnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan lenyap di antara langit dan bumi. Raja Abadi Guntur Hitam telah meninggal. Melihat pemandangan ini, para pembudidaya diri di sekitarnya tercengang, wajah mereka ngeri dan mata mereka terkejut. Sungguh menakjubkan bahwa Raja Abadi Guntur Hitam yang telah menyapu alam abadi selama jutaan tahun meninggal hari ini. Dia meninggal dengan kematian yang menyedihkan karena tubuh fisik dan jiwanya diubah menjadi kabut darah oleh Li Qingshan. King Fengli begitu kuat sehingga dia bisa mengeluarkan matahari dan bulan dari matanya, seperti Raja Abadi di zaman mitologi. Mungkinkah Li King Feng akan menjadi Raja Abadi yang menaklukkan 3.000 benua di alam abadi? Para kultivator di sekitarnya semuanya berbicara satu sama lain dengan suara pelan sementara mereka menatap King Fengli dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Bab 2483. Alam abadi tercengang. Seluruh alam abadi tercengang oleh kenyataan bahwa Raja Abadi Guntur Hitam tewas secara mengenaskan sementara King Fengli meledakkan tubuhnya hingga tak bernyawa. Pada saat ini, banyak penguasa 3.000 benua alam abadi mengalihkan pandangan mereka ke tempat ini. Mereka dipenuhi dengan perasaan campur aduk saat melihat kehancuran Black Thunder Immortal King. Di 3.000 benua, masing-masing penguasa adalah Raja Abadi. Alam Raja Abadi menyapu langit dan bumi dan menekan semua hal di dunia, memenuhi langit dan bumi dengan kehadiran yang dahsyat. Di benua abadi Harimau Putih, sang penakluk, Tuan Ketiga Li, telah bertempur dengan pasukan Raja Naga Primordial. Melihat pemandangan ini, secerca kegembiraan muncul di wajahnya yang kasar dan dia berkata, "Bagus, bagus, bagus." Melihat putranya, King Fengli, telah membunuh Raja Abadi Guntur Hitam, yang merupakan suatu prestasi besar tersendiri, Guru Ketiga Li sangat bangga. Di benua iblis, benua tengah dan benua lainnya, Suelin, Ruyan Liu, Meng Yaosu, Bunga Apel, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit semuanya memperlihatkan kegembiraan di mata mereka saat melihat prestasi King Fengli. Mereka berada puluhan juta kilometer jauhnya dari King Fengli, dipisahkan oleh banyak benua abadi, binatang buas, danau, dan rawa, dan sulit bagi mereka untuk bertemu dengannya. Melihat King Fengli membunuh musuhnya, Raja Abadi Guntur Hitam, dengan kekuatan yang begitu besar, mereka merasa senang untuknya dan tahu bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Di belakang King Fengli, air mata menetes dari mata menawan Linger Ji saat dia melihat pemandangan itu.
Mimpinya yang terbesar adalah membunuh Black Thunder Immortal King untuk membalaskan dendam ayahnya, dan hari ini mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Kakak senior, terima kasih. Ayahku sekarang bisa beristirahat di surga. Raja Abadi Guntur Hitam yang pengkhianat ini pantas mati, gumam Lingerji sambil mengerucutkan bibir merahnya. Pembunuhan Raja Abadi Guntur Hitam oleh King Feng Li menggemparkan seluruh 3.000 benua di alam abadi. Meskipun Taoti telah menelan sebagian besar ramuan roh dan batu roh dari benua Guntur sebelum kematian Raja Abadi Guntur Hitam, masih banyak gulungan abadi yang berharga, sutra abadi, harta dharma, dan senjata yang tersimpan di Istana Guntur. Ini adalah kekayaan besar sumber daya berharga yang telah dikumpulkan oleh Raja Abadi Guntur Hitam selama jutaan tahun terakhir. Sus. Dari benua angin, benua api, dan benua kekuatan, Raja Abadi Badai, Raja Abadi Api Surga, dan Raja Abadi Kekuatan Besar semuanya terbang. Mereka melompat ke udara dan melangkah maju, menerobos kehampaan dan bergerak bebas di angkasa sebelum tiba di sisi King Feng Li dalam sekejap mata. Sebagai penguasa alam Raja Abadi, mereka dapat terbang bebas antar benua. Selain itu, benua angin, benua kekuatan, dan benua api merupakan benua yang paling dekat dengan posisi King Feng Li saat ini. Berdiri di 3 arah, Raja Abadi Badai, Raja Abadi Api Surga, dan Raja Abadi Kekuatan Besar mengelilingi King Feng Li dengan tatapan dingin dan niat membunuh di mata mereka. Mereka berteman dengan Raja Abadi Guntur Hitam dan tentu saja marah atas kematiannya. Yang lebih penting lagi, mereka mengincar harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Abadi Guntur Hitam dan ingin membagi harta karun itu di antara mereka bertiga. Namun, kekuatan besar King Feng Li melampaui ekspektasi mereka, itulah sebabnya mereka bersatu. Seorang raksasa setinggi 10 meter, Raja Abadi Kekuatan Besar berdiri menjulang di atas King Feng Li. Raja Abadi Kekuatan Agung memandang Li King Feng dan berkata, "Gulungan Raja Abadi di benua Guntur adalah milik kami. Kau harus pergi dari sini." Nada bicara Raja Abadi Kekuatan Agung terdengar arogan, agresif, dan sombong, penuh penghinaan terhadap King Feng Li. Dengan tatapan dingin, Li berkata, "Siapa bilang ini milikmu? Sekarang Raja Abadi Guntur Hitam telah kubunuh, semua yang ada di sini milikku. Kaulah yang harus keluar dari sini." Para kultivator di sekitarnya tersentak ketika mendengar kata-kata King Feng Li. Mereka merasa heran karena King Feng Li begitu sombong dan berani hingga ia menyuruh Raja Abadi Badai, Raja Abadi Api Langit, dan Raja Abadi Kekuatan Besar untuk keluar dari sini tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Niat membunuh terpancar di mata Raja Abadi Badai, Raja Abadi Api Surga, dan Raja Abadi Kekuatan Besar, dan langit serta bumi retak di bawah kekuatan amarah dingin mereka. Masing-masing dari mereka adalah Raja Abadi yang kuat yang telah menguasai alam abadi selama 1.000.000 tahun tanpa tandingan dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepada mereka dengan cara seperti ini. Kekuatan besar melangkah maju, meninggalkan retakan besar di tanah dan menghancurkan bebatuan abadi di bawah kakinya. Raja Abadi Kekuatan Agung berkata dengan dingin, "Bagus sekali. Aku akan melihat seberapa hebat kekuatanmu." Dia tiba-tiba mengayunkan tinjunya yang berubah menjadi tinju raksasa berukuran puluhan juta meter. Muncul di langit, tinju raksasa itu langsung menghancurkan langit dan menghantam ke arah King Feng Li. King Feng Li bersikap hati-hati, dia tahu bahwa kekuatan Raja Abadi Kekuatan Besar yang mengguncang bumi cukup besar untuk melawan seekor naga sejati. Menurut legenda, pada era kekacauan yang jauh, leluhur Raja Abadi Kekuatan Besar berlari di tanah sambil memikul gunung dewa seberat 10 miliar pon di punggungnya. King Feng Li menyalurkan gulungan abadi primitif di tubuhnya dan memancarkan kekuatan kekacauan. Tinju kanan King Feng Li menyambar tiba-tiba dan melancarkan tinju primitif yang menghancurkan segalanya di alam sebelum menghantam keras tinju Raja Abadi Kekuatan Besar. Masing-masing berisi energi sebesar 5 miliar pon yang dapat memisahkan langit dari bumi. Tinju mereka saling bertabrakan, menghancurkan benua petir seketika sementara retakan besar memanjang dari timur ke barat seolah-olah alam itu dapat hancur kapan saja. Para kultivator di benua Guntur berteriak dan menangis seakan-akan mereka berada di neraka karena tak seorang pun di antara mereka pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Mereka dapat menghancurkan benua Guntur hanya dengan tinju, persis seperti para raksasa di zaman mitologi. Deng! Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, Raja Abadi Kekuatan Besar mundur satu langkah dan seluruh tubuhnya tampak muram. King Feng Li berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Dalam pertarungan kekuatan, tinju primitif milik King Feng Li menang dan memukul mundur tinju raksasa milik lawannya. Huhu! Semua orang terkesiap karena terkejut. King Feng Li benar-benar monster dan dia baru saja memaksa Raja Abadi Kekuatan Besar mundur selangkah. Ya, di 3.000 benua, Raja Abadi Kekuatan Agung adalah Raja Abadi dengan kekuatan terbesar. Dia bisa mengangkat satu gunung dengan satu tangan dan menghancurkan satu danau dengan satu jari. Kekuatannya tak tertandingi di seluruh alam abadi. Teknik tinju apa yang baru saja digunakan King Feng Li? Kok dia punya kekuatan yang kacau, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya.
Aku merasa teknik tinju milik Li Qingshan adalah teknik tingkat Raja Abadi dari era kekacauan, kalau tidak, dia tidak akan memancarkan aura kekacauan. Terperanjat, orang-orang di sekitarnya berbicara satu sama lain dengan penuh semangat. Bab 2484. Api bersuhu 300.000 derajat. Para master di sekitarnya semuanya adalah monster tua yang berpengalaman dan berpengetahuan luas yang telah bertahan di alam abadi untuk waktu yang lama dan dengan demikian dapat menyimpulkan teknik tinju milik King Feng Li dengan menyaksikan pertarungan antara dia dan Raja Abadi Kekuatan Besar. Lagi pula, Raja Abadi Kekuatan Besar terkenal karena kekuatannya yang besar di alam abadi dan sangat sedikit orang di seluruh alam abadi yang mampu memaksanya kembali. Li Feng memandang Raja Abadi Kekuatan Agung dan berkata, kekuatan yang bagus. Aku menggunakan setengah kekuatanku dan hanya membuatmu mundur selangkah. Mendengar kata-kata King Feng Li, para kultivator di sekitarnya tercengang dan kemudian mereka mulai berbicara di antara mereka sendiri dengan penuh semangat. Apa? Li King Feng berhasil memaksa mundur Raja Abadi Kekuatan Besar hanya dengan setengah kekuatannya. Seberapa hebat kekuatan Li King Feng? Apakah itu berarti dia bisa membunuh Raja Abadi Kekuatan Agung jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya? Apa kau belum mengerti situasinya? Li King Feng bahkan bisa membunuh Raja Abadi Guntur Hitam, apalagi Raja Abadi Kekuatan Agung. Aku merasa Li King Feng tak tertandingi di ranah yang sama, dan aku khawatir Raja Abadi biasa tidak sebanding dengannya karena dia telah mencapai ranah Raja Abadi. Mereka sudah tamat. Kupikir Li King Feng pasti akan mati di bawah serangan gabungan Raja Abadi Badai, Raja Abadi Api Surga, dan Raja Abadi Kekuatan Agung. Tapi sekarang sepertinya aku salah. Ini menarik. Jika Li King Feng bisa membunuh Raja Abadi Badai, Raja Abadi Api Langit, dan Raja Abadi Kekuatan Agung, aku khawatir seluruh alam abadi semesta akan tercengang. Para pembudidaya mandiri di dekatnya berbicara di antara mereka sendiri dengan penuh semangat dan bersiap untuk melihat bagaimana drama akan terungkap. Di 3000 benua, ada 3000 Raja Abadi, 3000 anjing Great Den, dan 3000 penguasa, tetapi mereka tidak semuanya berteman satu sama lain. Meskipun Raja Guntur Hitam yang tidak bermoral, Raja Badai yang abadi, Raja Api Langit yang abadi, dan Raja Kekuatan Agung yang abadi berteman satu sama lain, mereka tidak berteman satu sama lain. Para penguasa benua terdekat lainnya semua menyaksikan dengan ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka. Bagi mereka, tidak menjadi masalah siapa di antara King Feng Li atau Raja Abadi Kekuatan Besar yang akan menang, hasil terbaiknya adalah mereka bertarung dan melukai satu sama lain. Maka wilayah milik Raja Abadi Guntur Hitam akan bebas diambil oleh siapa saja, dan para penguasa lainnya akan menyerbu seperti orang gila dan bertempur untuk merebut wilayah tersebut. Dimanapun manusia hidup, konflik kepentingan tidak dapat dielakkan. Dalam konflik, selalu ada orang baik, orang jahat, dan orang terhormat, tetapi semuanya didasarkan pada kepentingan mereka. Raja Abadi Kekuatan Agung memandang King Feng Li dan berkata, kau menghinaku dengan mengatakan kau hanya menggunakan setengah kekuatanmu, dan aku tidak percaya itu. Sebagai Raja Abadi dengan kekuatan terbesar di alam abadi, aku menyapu langit dan bumi, kekuatanku tak tertandingi kecuali Raja Naga Primordial. Lili tersenyum dan berkata, aku jujur saat bilang aku hanya menggunakan setengah kekuatanku. Sekarang aku akan menggunakan seluruh kekuatanku dan mari kita lihat apakah kau bisa menahan pukulanku. Mendengar kata-kata King Feng Li, Raja Abadi Kekuatan Besar tampak seperti akan meledak. Dia berteriak tiba-tiba sementara rambutnya berkibar karena marah. Dia menyalurkan kekuatan vitalitas abadi di tubuhnya dan memadatkannya ke dalam tinjunya sebelum meninjunya tiba-tiba, menghalangi seluruh benua petir yang melesat ke arah King Feng Li. Tanpa rasa takut, King Feng Li mengedarkan tinju primitif, kekuatan darah naga, api dewa 12 warna, dan api emas di tubuhnya dan memadatkan seluruh kekuatannya ke dalam tinju primitif. Kali ini, King Feng Li menggandakan kekuatan serangannya sejak dia memutuskan untuk membunuh Raja Abadi Kekuatan Besar, sehingga jumlah musuhnya berkurang satu. Ketika King Feng Li melancarkan tinju primitif, seluruh langit dan bumi tersegel dan tidak bisa bergerak. Bahkan kehadiran abadi di langit pun menjadi tidak bergerak sementara binatang iblis, tanaman, hewan dan manusia semuanya membeku dalam waktu. Tanpa disadari, King Feng Li telah memahami teknik kedua dari tinju primitif yang bahkan lebih kuat dari teknik pertama, yaitu tinju primitif caotik membekukan waktu. Bang! Tinju King Feng Li menghantam Raja Abadi Kekuatan Besar dengan kekuatan yang tak terhentikan, seketika menusuk lubang besar di tubuhnya. Lubang besar itu menusuk dadanya dan jantungnya hancur. Tubuhnya yang besar terjatuh ke tanah dengan mata menatap ke langit dengan keengganan, keputusasaan, dan penyesalan di dalamnya. Sebelum meninggal, hanya ada satu pikiran di benaknya, dengan kekuatan 5 miliar pound, tinjuku dikalahkan oleh tinju Li King Feng yang berkekuatan 10 miliar pound, sama dengan kekuatan Raja Naga Primordial. Melihat kematian Raja Abadi Kekuatan Besar, Raja Abadi Badai dan Raja Abadi Api Surga terkejut. Ketiganya bersatu untuk membunuh King Feng Li. Ketika Raja Abadi Kekuatan Besar memulai pertempuran dengan King Feng Li,
Raja Abadi Api Langit dan Raja Abadi Badai tampak puas diri, mengira Raja Abadi Kekuatan Besar dapat mengalahkan King Feng Li dengan kekuatannya yang nomor satu di alam abadi. Yang membuat mereka terkejut, King Feng Li membunuh Raja Abadi Kekuatan Besar dengan satu pukulan. Raja Abadi Badai dan Raja Abadi Api Langit meraung marah dan berkata, King Feng Li, brengsek. Kau telah membunuh sahabat baik kami, Raja Abadi Kekuatan Agung, dan kami tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Hurricane Field, teriak Hurricane Immortal King dan meluncurkan Hurricane Field. Di langit di atas alam benua guntur yang luasnya 1 triliun kilometer persegi, banyak badai melonjak ke langit dan mengguncang bumi, meninggalkan retakan di langit dan bumi. Kemanapun badai menyapu, semuanya hancur, dan sasaran badai adalah tempat di mana King Feng Li berdiri. Dengan tatapan acuh tak acuh, King Feng Li melangkah maju dan melangkah ke tengah badai, namun angin kencang itu tidak mampu menggerakkan tubuhnya. King Feng Li meluncurkan Gravity Field dan dia berdiri di sana seperti gunung dewa yang besar. Sementara itu, King Feng Li membuka matanya dan membentuk kekuatan penghisap besar, menelan badai. Semua orang tercengang melihat pemandangan itu. Mereka merasa heran bahwa King Feng Li tengah memakan badai, yang mana hal itu melampaui akal sehat semua orang. Sebenarnya, King Feng Li tidak berencana untuk memakannya, namun, garis darah pemakan di tubuhnya berpindah ke diantiannya dan membentuk lubang hitam alam semesta. Setelah menelan kekuatan garis keturunan Taoti, lubang hitam alam semesta tidak merasa puas dan ingin menelan lebih banyak lagi, itulah sebabnya ia menelan kekuatan badai. Devourer Bloodline membuka mulutnya dan membentuk lubang hitam tanpa dasar yang mengarah ke dunia misterius yang tidak dikenal, memakan semua badai di atas benua guntur dan mengubahnya menjadi energinya sendiri. Tubuh King Feng Li berkembang dengan cepat. Pada akhirnya, ia tumbuh setinggi ribuan meter seperti balon raksasa, berdiri di sana dengan kepala menyentuh langit, seolah-olah seorang raksasa kuno yang baru saja dihidupkan kembali. Bab 2485. Membunuh 3 Raja Abadi secara berturut-turut. Melihat pemandangan ini, bahkan Raja Badai Abadi pun merasa ngeri. Lawannya telah menelan serangan badainya, yang menunjukkan bahwa lawannya adalah monster, bukan manusia. Setelah menelan medan badai, King Feng Li mulai memahaminya dengan saksama. Karena dia telah memahami hukum gaya energi angin sebelumnya, badai memasuki tubuhnya dan mulai beredar terus-menerus. Tak lama kemudian, lapis demi lapis, King Feng Li memahami semua kondisi yang digunakan untuk membentuk alam badai dan badai. Meskipun tidak ada angin, rambut King Feng Li bergerak secara otomatis sementara masing-masing rambutnya melepaskan badai, membentuk badai besar di udara di atas kepalanya. Badai ini 5 kali lebih besar dari badai yang dibentuk oleh Hurricane Immortal King. Bekerja selaras dengan rambut di kepalanya, King Feng Li membuka mulutnya dan meniup dengan kuat, menghantamkan badai yang 4 kali lebih kuat dari badai aslinya ke Hurricane Immortal King. Retak, retak. Di bawah tatapan mata semua orang yang ketakutan, tubuh Raja Badai Abadi hancur berkeping-keping dan menjadi kabut darah oleh badai King Feng Li dan bahkan jiwanya pun terhempas tanpa jejak. Di 3000 benua alam abadi, Raja Badai Abadi bertanggung jawab atas badai karena ia memiliki kekuatan gaya angin terbesar dan hukum gaya angin yang tak tertandingi. Namun kini dia terbunuh oleh sebuah badai, yang menggemparkan semua orang. Li Li menoleh ke arah Raja Abadi Api Surgawi dan berkata, aku tahu kau hebat dalam api. Luncurkan api dewamu dan aku akan mengalahkanmu hanya dengan api. Raja Abadi Api Surga sangat marah dan sedikit ketakutan ketika dia berkata, baiklah, Li King Feng, hari ini kau telah membunuh beberapa temanku, dan aku akan bertarung denganmu, menunjukkan kepadamu kekuatan besar api suciku. Dengan kematian Raja Abadi Kekuatan Besar dan Raja Abadi Badai, Raja Abadi Api Surga menjadi murka, dan mengetahui kekuatan besar iblis milik King Feng Li, dia bersiap untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Api Dewa Api Merah. Raja Abadi Api Surga meluncurkan Api Dewa Api Merah. Api Dewa yang terkenal di alam abadi, menduduki peringkat ke-10 di antara api dewa di alam semesta dan bahkan pernah membakar para penguasa alam Raja Abadi hingga mati. Saat api itu muncul, ia membakar kehampaan dan menghancurkan guntur hitam di langit di atas seluruh benua guntur dan menghancurkan kekuatan di langit. Api merah ilahi menyelimuti seluruh alam dan menghantam ke arah King Feng Li dengan kehadiran yang mampu melelehkan apapun di dunia. Kegembiraan muncul di mata Li King Feng saat ia berkata, hebat. Itu api dewa merah. Aku hanya membutuhkannya untuk mengisi ulang energiku. Dia menyalurkan api dewa 12 warna dan api emas dan keduanya keluar dari tubuhnya. Api itu melesat maju dan melahap api merah ilahi. Menempati peringkat ke-9 di antara api dewa di alam semesta, api dewa 12 warna milik King Feng Li telah menyatu sepenuhnya dengan api emas, dan setelah menelan api dewa merah nomor 10, ia mulai menelan lawannya. Memiliki rohnya sendiri, api merah ilahi tentu tidak akan mengakui kekalahan dan mulai berjuang dengan ganas. Dua api dewa bertarung satu sama lain dengan ganas, tetapi hasilnya jelas. Pada akhirnya, api dewa merah berapi-api ditelan oleh kekuatan gabungan api dewa 12 warna dan api emas yang mengubah lawan mereka menjadi energi mereka sendiri.
Suhu api Dewa 12 warna milik King Fengli mulai meningkat dengan cepat, dari sekitar 100.000 derajat menjadi 120.000 derajat, 130.000 derajat. Pada akhirnya, suhu api Dewa 12 warna meningkat hingga 300.000 derajat. 300.000 derajat adalah suhu tinggi yang mengerikan yang dapat membakar Raja Abadi sampai mati. King Fengli melontarkan api Dewa 12 warna berkekuatan 300.000 derajat ke depan dan menyelimuti Raja Abadi api surga bersamanya. Ah! Raja Abadi api surga menjerit nyaring sementara tubuh fisik, jiwa, dan kekuatan dalam tubuhnya terbakar dan ditelan oleh api Dewa 12 warna bersuhu 300.000 derajat. Setengah jam kemudian, Raja Abadi api surga meninggal dengan menyedihkan. Tubuh fisik, jiwa dan darahnya dibakar oleh api Dewa 12 warna hingga tidak ada yang tersisa. Kesunyian, kesunyian, keheningan menyelimuti langit dan bumi. Semua orang tercengang melihat hasil akhirnya. Raja Abadi Badai, Raja Abadi api surga, dan Raja Abadi kekuatan besar mengepung King Fengli tetapi dibunuh satu demi satu oleh King Fengli dengan keterampilan yang mereka kuasai. Dengan membunuh 4 Raja Abadi, termasuk Raja Abadi Guntur Hitam, Raja Abadi kekuatan besar, Raja Abadi Badai, dan Raja Abadi api surga, King Fengli membuat seluruh alam abadi takjub. Kini, 2 orang memiliki kekuatan terbesar di antara 3.000 benua di alam abadi. Salah satunya adalah sang penakluk, Master ketiga Li, yang telah menaklukkan 50 benua, menghancurkan benua-benua abadi pembantu di bawah kekuasaan Raja Naga Primordial. Di antara 500 benua yang diperintah oleh Raja Naga Primordial, banyak sekali yang telah diduduki oleh sang penakluk sementara para penguasa alam Raja Abadi dibunuh olehnya. Saat seluruh alam abadi hidup dalam ketakutan, King Fengli muncul dan dia juga mulai menyerang benua abadi dan membunuh Raja Abadi. Tak lama kemudian, seluruh penduduk alam abadi menjadi semakin takut dari sebelumnya. Di masa lalu, Raja-Raja Abadi adalah penguasa benua-benua abadi, menikmati tempat yang tinggi dan mengendalikan puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar kehidupan para pembudidaya diri. Sangat dekat dengan alam Raja Abadi, Raja Abadi merupakan orang-orang yang paling mungkin mencapai alam Raja Abadi. Raja Abadi pertama yang mencapai alam Raja Abadi dapat memerintah 9 surga dan 10 negeri serta menguasai alam semesta. Akan tetapi, Raja-Raja Abadi kini dibantai dengan bebas seolah-olah mereka adalah semut. Misalnya, King Fengli membunuh Raja Abadi kekuatan besar dengan satu pukulan. Ketika King Fengli membunuh Raja Badai Abadi, dia menelan dan memurnikannya dengan badai super, yang merupakan metode di luar akal sehat manusia. Menurut legenda, hanya sedikit Raja Abadi yang memiliki kekuatan seperti ini saat mereka masih muda. Misalnya, Raja Abadi primitif dari ras manusia di era kekacauan alam semesta merupakan seorang penguasa yang maha kuasa. Sepanjang hidupnya, dia tak tertandingi di alam manusia, alam suci, dan alam abadi. Siapapun yang berani menghalanginya, dia bunuh dengan mudah. Saat dia masih muda, dia juga membunuh Raja-Raja Abadi dengan satu tangan, mengubah Raja-Raja Abadi menjadi bayi-bayi yang menjerit-jerit. Ketika King Fengli mendarat dari langit, Lingerji dan tikus pencari harta karun bergegas menghampirinya dengan kegembiraan di wajah mereka. Wajah menawan Lingerji memerah karena kegembiraan saat dia berkata, "Kakak senior, kekuatanmu beberapa kali lebih besar daripada ayahku jutaan tahun yang lalu." Tikus pencari harta karun pun menyanjungnya, katanya, "Guru, aku sangat gembira bisa tinggal bersamamu." Bab 2486. Makam Raja Abadi Primitif. Li Qingfeng tersenyum dan berkata, "Ayo kita pergi ke Istana Guntur dan wilayah para Raja Abadi lainnya untuk mendapatkan harta karun. Karena mereka sudah mati, harta mereka menjadi milikku." King Fengli membawa Lingerji dan tikus pencari harta karun ke Istana Raja Abadi Guntur Hitam dan menggali banyak harta karun termasuk banyak kristal guntur, batu abadi, dan teknik tingkat abadi. Tentu saja, King Fengli mengolah gulungan abadi primitif yang merupakan gulungan abadi nomor 1 di dunia, berkali-kali lipat lebih kuat daripada gulungan abadi yang ditinggalkan oleh Raja Abadi Guntur Hitam. Namun, kristal guntur, batu abadi, dan ramuan abadi merupakan obat mujarab yang hebat baginya. Membuka mulutnya, King Fengli meluncurkan lubang hitam alam semesta dan garis darah pemakan ke dalam tubuhnya dan menelan semua kristal abadi dan ramuan abadi ke dalam mulutnya, memurnikannya menjadi energinya. Inti keabadiannya meningkat dengan cepat dan dalam sekejap mata, ia mencapai tingkat menengah alam Raja Abadi. Tanpa henti, dia memakan semua harta karun yang dikumpulkan selama jutaan tahun terakhir sebelum pergi ke benua abadi Raja Badai tak bermoral, Raja Abadi Api Surga, dan Raja Abadi Kekuatan Besar. Di sarang mereka, King Fengli juga menemukan banyak harta karun.
Tanpa ragu, King Feng mengambilnya. Bagaimanapun juga, itu adalah harta rampasan dari musuh-musuh yang telah dibunuhnya. Dia menelan semua harta karun yang ditinggalkan oleh raja-raja abadi ini, termasuk ramuan abadi, batu abadi, teknik, dan harta dharma. Alam kultivasinya meningkat lagi dan mencapai tingkat atas alam raja abadi. Itu berarti bahwa King Fengli telah mencapai tingkat seorang guru terkenal di antara para dewa di 3000 benua di alam abadi, cukup kuat untuk melawan Raja Naga Primordial. King Fengli akhirnya mengerti mengapa raja-raja abadi suka mengumpulkan sumber daya dan menyerang benua abadi dan raja-raja abadi lainnya, itu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dengan hanya membunuh 4 raja abadi dan memperoleh harta mereka, King Fengli telah memperoleh pertumbuhan kekuatan yang hebat. Jika dia melahap harta karun raja abadi lainnya, maka kekuatannya niscaya akan memperoleh peningkatan yang lebih besar. Ling Erji pergi ke sisi Li Qingshan dan bertanya, "Kakak senior, kemana kita akan pergi selanjutnya?" Setelah berpikir sejenak, Li berkata, "Kita akan pergi ke benua naga ilahi dan membantu ayahku melawan Raja Naga Primordial, musuh bebuyutannya. Dia bahkan ingin menikahi ibuku. Aku akan membunuhnya untuk itu." Li Qingfeng, Ji Linger, dan tikus pencari harta karun hendak berangkat ketika sebuah peristiwa besar terjadi di benua tengah, di mana penampakan langka muncul disertai cahaya yang cemerlang. Sebagai jalan tengah dari 3000 benua di alam abadi, benua tengah memiliki kekayaan alam yang melimpah serta hakikat matahari dan bulan. Benua ini terkenal dengan tanahnya yang subur, banyaknya mineral yang melimpah dan orang-orangnya yang jenius. Pada era kekacauan alam semesta, Raja Abadi primitif lahir dan tumbuh di benua tengah dan akhirnya menjadi Raja Abadi yang kuat yang memerintah 9 surga dan 10 negeri. Dikatakan bahwa Raja Abadi primitif dimakamkan di benua tengah setelah kematiannya dan makamnya memancarkan cahaya keemasan di malam hari. Cahaya itu menerangi seluruh langit dan bumi, menembus lubang di langit alam abadi, yang melaluinya seseorang dapat melihat alam semesta luar angkasa. Cahaya itu membelah tanah, yang melaluinya seseorang dapat melihat istana Raja Neraka di neraka dan hantu-hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah makam besar berdenyut di pegunungan. Harta karun yang tak terhitung banyaknya, ramuan abadi umur panjang, harta dharma abadi di dalam makam diperlihatkan dengan jelas kepada para kultivator diri yang tak terhitung jumlahnya di alam abadi. Sungguh menakjubkan bahwa makam Raja Abadi primitif terbuka. Ini kesempatan besar. Sebagai Raja Abadi nomor 1 umat manusia, Raja Abadi primitif pernah menguasai 9 surga dan 10 negeri, 3000 benua, alam suci, alam manusia, alam iblis, alam hantu, dan neraka. Dia menyapu dunia tanpa tandingan dan bahkan membunuh para dewa luar angkasa. Menurut legenda, di makam Raja Abadi primitif, terdapat potongan-potongan daftar dewa dan kekuatan kultivasinya yang lengkap. Aku juga pernah mendengar tentang legenda ini. Siapapun yang mendapatkan warisan Raja Abadi primitif akan menerima kekuatan kultivasi penuh yang pernah dimilikinya sebelum ia meninggal. Pada saat itu, orang ini kemungkinan besar akan menjadi Raja Abadi dan menguasai alam semesta. Semua kultivator di 3000 benua alam abadi membicarakannya dengan penuh semangat. Banyak keluarga, sekte, kekuatan kuno, fosil hidup, tak peduli mereka ortodoks, non-ortodoks, setan, iblis atau kejahatan, semuanya bersiap terbang ke makam Raja Abadi primitif di benua tengah. Kemanapun dia pergi, King Fengli mendengar percakapan seperti itu. Dia mengerutkan kening, merasa ini akan menjadi kesempatan besar baginya dan dia akan menyesal seumur hidupnya jika dia melewatkannya. Suara jiwa naga api bergema di kedalaman pikiran King Fengli, "Anak kecil, jangan pergi ke benua naga ilahi untuk berurusan dengan Raja Naga Primordial, yang sangat kuat dan bahkan menghancurkan tubuh fisikku dan hampir jiwaku. Raja Naga Primordial begitu kuat sehingga kau hanya bisa menghancurkannya setelah kau menjadi Raja Abadi. Kau harus pergi ke makam Raja Abadi primitif terlebih dahulu dan mendapatkan kekuatannya sebelum ia meninggal." Begitu ia menyelesaikan kalimatnya, Kaisar Malam Kegelapan juga mengirimkan pesan di lubuk hati Li Qingfeng, "Si kecil, dengarkan aku dan jiwa naga api, lalu tunda rencanamu untuk menghadapi Raja Naga Primordial, yang untuk sementara waktu belum bisa membunuh ayahmu. Kau harus pergi ke makam Raja Abadi primitif terlebih dahulu dan mendapatkan potongan-potongan daftar dewa dan teknik kultivasi asli peninggalan Raja Abadi primitif." King Fengli tahu bahwa Kaisar Malam Kegelapan dan jiwa naga api memberitahunya ini untuk kebaikannya sendiri. Setelah berpikir sejenak, Li Qingfeng berkata, "Jangan khawatir. Aku akan pergi ke makam Raja Abadi primitif sekarang dan berjuang untuk mendapatkan potongan-potongan daftar dewa dan kekuatan asli yang ditinggalkan oleh Raja Abadi primitif." Kemudian dia melesat menuju makam Raja Abadi primitif di benua tengah bersama Ling Erji dan tikus pencari harta karun. Dalam perjalanan, ia melihat banyak sekali kultivator, perahu abadi, kapal terbang, kapal perang, burung bangau iblis, dan segala jenis kultivator manusia yang semuanya bergegas menuju makam Raja Abadi primitif. Saat ini, seluruh 3000 benua di alam abadi bergemuruh karena kegembiraan.
Tidak ada yang pernah membangkitkan antusiasme seperti itu dari para kultivator 3000 benua di alam abadi. Di tengah perjalanan, King Fengli bertemu dengan beberapa kultivator agresif yang menuntut agar King Fengli memberi jalan bagi mereka dan mereka semua dibunuhnya dengan satu telapak tangan. Setelah dia membunuh lebih dari 10 Raja Abadi, tak ada lagi kultivator yang berani mencari masalah dengannya, karena mereka tahu dia adalah master yang tak boleh mereka singgung. Beberapa dari mereka bahkan mengakui bahwa King Fengli adalah master super yang telah membunuh Raja Abadi Guntur Hitam dan 3 Raja Abadi lainnya. Seketika, mereka menjauhinya, tidak berani terlalu dekat. Setelah terbang 1 hari 1 malam, King Fengli akhirnya tiba di makam Raja Abadi Primitif di benua tengah. Makam Raja Abadi Primitif terletak di Gunung Primitif yang merupakan gunung pertama yang muncul setelah kelahiran langit dan bumi. Bab 2487. Para jenius dari 3000 benua. Kehadiran yang kacau dan hukum Dao besar merasuki pegunungan primitif sementara cahaya ilahi dari langit dan bumi bersinar. Dari kejauhan, tempat itu benar-benar tampak seperti tempat harta karun seorang Raja Abadi. King Fengli mengedarkan kemampuan clairvoyance di mata kanannya dan dapat dengan jelas melihat 9 mayat naga sejati tergeletak di pegunungan. Itu adalah naga sungguhan yang tulang-tulangnya telah berubah menjadi punggung gunung setelah mereka mati. Menurut legenda, pada era kekacauan alam semesta, beberapa anggota klan naga mencoba memburu Raja Abadi Primitif, tetapi semuanya dijinakkan olehnya. Kemudian, 9 naga sejati itu mati dan menjadi gunung di sekitar makamnya, melindunginya dari gangguan orang luar. Ketika King Fengli tiba di tepi luar pegunungan primitif, dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Gunung-gunung itu begitu tinggi, masing-masing gunung setinggi 10 juta meter, sedangkan gunung utama di tengahnya setinggi 100 juta meter. Gunung dengan ketinggian 100 juta meter berarti usianya 100 juta tahun. Lautan berubah menjadi ladang. Waktu mengubah segalanya. Guru-guru dan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya telah lenyap di sungai panjang waktu dan hanya pegunungan primitif yang tersisa hingga sekarang. Menatap pegunungan primitif, King Fengli merasakan sensasi familiar muncul dalam hatinya. Dia mengolah primitif Immortal Scroll dan primitif Fist sementara dua bagian Godless Black and White Millstone hidup di kedalaman pikirannya. Dan itulah sebabnya mengapa dia merasakan sensasi yang familiar saat datang ke makam Raja Primitif Abadi, seolah-olah dia telah pulang ke rumah. Dia memandang sekelilingnya dan melihat banyak pohon kuno besar di tepi luar pegunungan primitif, masing-masing pohon tingginya ratusan ribu meter, menjulang tinggi ke awan sementara hukum Dao Abadi melayang di sekelilingnya dan skrip jimat ketertiban meresap di udara. Banyak sekali kultivator berkumpul di bawah pepohonan di pegunungan dan mereka semua adalah para jenius yang datang dari 3000 benua di alam abadi. Masing-masing dari mereka memancarkan kehadiran yang mengguncang bumi dan sebagian besar dari mereka merupakan penguasa alam Raja Abadi. Mereka semua membawa harta dharma yang kuat dan perangkat abadi sementara mereka saling memandang dengan ekspresi muram. Mereka semua ingin memasuki pegunungan primitif dan mengambil daftar dewa dan kekuatan asli yang ditinggalkan oleh Raja Abadi Primitif, yang akan memberi mereka dorongan besar untuk menjadi Raja Abadi. Kakak Li, kau juga di sini. Tiba-tiba terdengar suara menawan di sampingnya. King Fengli menoleh dan melihat bahwa yang berbicara adalah Shen Xiuzong dan di sampingnya berdiri Longevity Immoral, atau lebih tepatnya, Longevity Immortal King. King Fengli sangat berterima kasih kepada Raja Panjang Umur Abadi yang telah memberinya buah panjang umur abadi yang dengannya King Fengli memperoleh peningkatan besar dalam kekuatannya dan membunuh guru-guru lainnya, melindungi Sueling dan Ruyan Liu. King Fengli menangkupkan tangannya ke arah Raja Abadi Umur Panjang dan berkata, "Senior, kau juga di sini." Petik 2. Raja Abadi Panjang Umur mengangguk dan berkata, "King Fengli, kau hebat sekali. Kau baru saja di sini dan telah menyebabkan kekacauan besar di alam tak bermoral dengan membunuh begitu banyak Raja Abadi. Sekarang semua orang di alam abadi membicarakan prestasimu dan kau adalah kebanggaan alam suci kami." King Fengli tersenyum malu, merasa rendah hati di hadapan Raja Abadi Umur Panjang yang merupakan seorang master super yang menyapu era kekacauan alam semesta hingga sekarang. Raja Abadi Panjang Umur tersenyum dan berkata, "King Fengli, baik sekali kau mau rendah hati. Meskipun kekuatanmu luar biasa, orang-orang yang datang ke makam Raja Abadi Primitif semuanya adalah para jenius super dari 3000 benua. Mereka adalah guru dari para guru, yang kekuatannya tak kalah dariku. Akan kuberikan sedikit pengantar tentang para master super. Lihatlah ke arah timur pegunungan primitif, dan di sanalah kekuatan sekte Raja Naga Primordial berada. Karena Raja Naga Primordial dan Tuan ketiga penakluk Li sedang berada di saat kritis pertempuran mereka di benua naga ilahi dan tidak dapat datang ke makam Raja Abadi Primitif, Raja Naga Primordial telah mengirim putranya, Raja Naga Primordial. Raja Naga Primordial sangat kuat dan disebut sebagai penguasa nomor 1 di bawah Raja Naga. Setelah mencapai puncak alam Raja Abadi, ia menyapu dunia tanpa tandingan, itulah sebabnya orang-orang menyebutnya kandidat yang paling mungkin untuk menjadi Raja Abadi.
King Fengli melihat ke arah timur yang ditunjuk oleh Raja Panjang Umur Abadi dan melihat seorang pemuda jangkung. Pemuda ini adalah Raja Naga Primordial. Dengan wajah tegas, alis hitam lebat, tubuh besar, dan punggung kekar, ia berdiri di sana menyerap dan memancarkan cahaya matahari, bulan, dan bintang-bintang. Mengenakan jubah naga emas, ia tampak seperti naga dewa yang berbaring di sana, memancarkan aura yang memisahkan langit dari bumi dan menakuti makhluk kacau di dekatnya. Ia memang kuat. Raja Abadi Umur Panjang menunjuk ke arah barat pegunungan dan berkata, itu adalah Raja Abadi Pedang Ungu, putra Raja Abadi Penghubung Langit dan seorang guru yang maha kuasa. King Fengli melihat Raja Abadi Pedang Ungu sangat tampan dengan perawakannya yang tinggi dan ramping, alisnya berbentuk pedang, dan matanya cerah. Namun, saat dia berdiri di sana, dia merasa bagai sebilah pedang panjang yang menyapu seluruh dunia, memancarkan alam perpaduan dengan kekuatan surga. King Fengli tahu bahwa dia adalah seorang guru yang kuat. Longevity Immortal menoleh ke utara dan berkata, itulah Raja Abadi Pertempuran Langit, putra Raja Pertempuran Limbo Utara dan seorang guru yang maha kuasa, tidak kalah kuat dari Raja Naga Primordial dan Raja Abadi Pedang Ungu. King Fengli menoleh dan segera merasakan kehadiran agresif yang datang dari pemuda yang bertubuh sedang itu, tetapi kehadirannya dapat menekan zaman kuno dan membuat kagum 9 surga dan 10 benua. Dia berdiri di sana seakan-akan siap bertempur dengan surga dan melawan matahari dan bulan. Raja Abadi Panjang Umur menunjuk ke utara dan berkata, itu putra Raja Iblis Wilayah Selatan, Raja Abadi Iblis Selatan, yang lebih jahat dibandingkan 3 lainnya. Dia unggul dalam serangan mana aneh yang dapat menembus segala sesuatu di dunia dan sulit untuk bertahan melawannya. King Fengli melihat ke arah utara dan melihat seorang pemuda jahat. Dengan rambut hijau, perawakan ramping dan tinggi, alis berbentuk pedang dan mata yang cerah, dia tampak sangat cantik, tetapi kehadiran aneh yang dipancarkannya lebih menakutkan daripada kehadiran Raja Neraka. Raja Abadi Umur Panjang berkata, Raja Naga Primordial, Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, dan Raja Abadi Iblis Selatan adalah keturunan dari 4 kekuatan super alam abadi, dan leluhur mereka dulunya adalah Raja Abadi, yang menjelaskan kekuatan besar mereka. Kau harus berhati-hati di sekitar mereka. Li Qingshan mengangguk dan berkata, Senior, terima kasih atas pengingatnya. Sambil tersenyum, Raja Abadi Umur Panjang berkata, selain keturunan dari 4 Raja Abadi Super, ada beberapa Master Super lainnya seperti Raja Abadi Mayat Langit yang memperoleh Dao dari Mayat Langit. King Fengli mengangguk dan berterima kasih kepada Raja Abadi Umur Panjang lagi. Mendengar penjelasan Raja Abadi Umur Panjang, King Fengli memiliki gambaran yang jelas tentang kekuatan utama di alam abadi. Dia tahu bahwa semua master teratas kecuali Primordial Dragon Monarch dan Sang Penakluk telah datang ke sini. Bab 2488. Membunuh Raja Abadi berkepala 9 dengan satu tamparan. Tiba-tiba, mata King Fengli berbinar saat dia melihat Peri Bulan dan Orang Suci Bulan yang datang ke alam abadi bersamanya. Namun, Peri Bulan dan Orang Suci Bulan kini diserang oleh Raja Abadi berkepala 9. Awalnya seekor cacing dewa, Raja Abadi berkepala 9 telah mengolah dirinya menjadi Raja Abadi dengan 9 kepala. Raja Abadi berkepala 9 menyemburkan api suci dan memaksa Peri Bulan dan Orang Suci Bulan mundur terus-menerus. Dengan wajah pucat, Peri Bulan dan Santo Bulan memuntahkan darah dan akan segera mati. King Fengli berkata, Senior, aku akan menyelamatkan teman-teman lamaku dan aku akan bicara denganmu nanti. Petik 2. King Fengli melangkah maju dan langsung datang ke sisi Peri Bulan. Wus! King Fengli mengulurkan tangan kanannya dan menangkap api Raja Abadi berkepala 9 lalu melemparkannya dengan santai ke dalam kehampaan di kejauhan. Datang ke sisi Peri Bulan dan Orang Suci Bulan, Li Qingshan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Peri Bulan hendak menjawab tetapi dia malah memuntahkan seteguk besar darah. Dia telah terluka parah oleh Raja Abadi berkepala 9. Jejak kekhawatiran muncul di mata King Fengli, dia segera mengeluarkan pil ramuan dan memberikannya kepada Peri Bulan dan Orang Suci Bulan untuk menyembuhkan luka mereka. Kemudian dia menempelkan telapak tangannya pada pergelangan tangan mereka dan memindahkan saripati abadi ke dalam tubuh mereka. Tak lama kemudian, dia menyembuhkan semua luka mereka. Dengan kesembuhan mereka, wajah pucat mereka berubah menjadi merah muda dan menawan lagi. Mereka berkata, King Fengli, terima kasih. Di belakang mereka, mata Raja Abadi berkepala 9 berkilat dingin. Dia sangat marah karena seseorang menyelamatkan wanita-wanita yang coba dibunuhnya. Menatap dingin Li Qingfeng, Raja Abadi berkepala 9 berkata dengan niat membunuh yang kuat, siapa kau? Beraninya kau menyelamatkan wanita terkutuk Peri Bulan yang seharusnya sudah pergi ke neraka tingkat 18 sejak lama. King Fengli berbalik dan menatap Raja Abadi berkepala 9, berkata dengan dingin, kemarilah dan aku akan membunuhmu dengan satu telapak tangan. Petik 2. Suara King Fengli keras, arogan dan sombong dan semua jenius lainnya dari 3000 benua mendengarnya dengan jelas. Para penguasa alam Raja Abadi yang kuat ini semua memandang ke sini dengan keheranan di mata mereka.
Sebagai seorang guru terkenal, Raja Abadi berkepala 9 memiliki kekuatan seperti sihir dan 9 kepalanya dapat menelan dan memuntahkan langit, bumi, matahari, dan bulan. Ya, siapa pemuda ini? Dia benar-benar bodoh sampai berani mengatakan akan membunuh Raja Abadi berkepala 9 dengan satu telapak tangan. Apa kau buta? Apa kau tidak mengenalinya sebagai Li Qingfeng, yang akhir-akhir ini cukup populer di seluruh alam abadi karena telah membunuh beberapa Raja Abadi berturut-turut? Oh, dia Li Qingfeng. Aku hanya pernah mendengar namanya dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku heran dia masih sangat muda, tapi dia begitu kuat sampai-sampai dia bahkan membunuh Raja Abadi Guntur Hitam, Raja Abadi Badai, Raja Abadi Kekuatan Agung, dan Raja Abadi Api Langit. Para kultivator di sekitarnya berbicara satu sama lain dengan penuh semangat sementara beberapa dari mereka mengenali King Feng Li dengan keheranan di mata mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Banyak di antara mereka yang mulai mundur, tidak berani mendekatinya. Baik Raja Abadi berkepala 9 maupun King Feng Li merupakan Master Super dan saat mereka bertarung, salah satu di antara mereka akan mati. Mendengar percakapan para kultivator di sekitarnya, Raja Abadi berkepala 9 tahu bahwa saingannya adalah King Feng Li. Dia tertawa dengan kesombongan di matanya. Dia berkata, jadi kau adalah Li King Feng. Apa kau pikir kau sekuat Raja Naga Primordial sampai-sampai kau ingin membunuhku dengan satu tamparan? 9 kepala Raja Abadi berkepala 9 terangkat dan berteriak tiba-tiba, menyemburkan matahari, bulan, dan cahaya bintang sementara tubuhnya mengembang dengan cepat hingga mencapai ketinggian 90.000 meter. Dengan matahari, bulan dan bintang berputar di sekitar mereka, 9 kepala itu mengelilingi King Feng Li dari 9 arah, termasuk timur, selatan, barat, utara, atas, bawah, kiri, kanan dan tengah, seraya mereka menggigitnya. King Feng Li tampak tenang dan acuh tak acuh. Ketika 9 kepala saingannya hampir menimpanya, King Feng Li tiba-tiba mengulurkan telapak tangan kanannya yang berubah menjadi tinju abadi primitif sebesar puluhan juta meter. Ketika Li King Feng melancarkan tinju primitif, hawa kekacauan menyelimuti udara dan hukum Dao Agung berkelebat. Mengandung hukum alam api dewa dan api emas, tinju itu menghantam 9 kepala Raja Abadi berkepala 9 dengan kekuatan dahsyat. Retak, retak. Di depan mata semua orang yang tercengang, 9 kepala Raja Abadi berkepala 9 hancur berkeping-keping. Teriakan melengking Raja Abadi berkepala 9 bergema di seluruh pegunungan primitif. Banyak sekali penguasa alam Raja Abadi yang mengalihkan pandangan mereka ke arah ini dan tercengang saat melihat King Feng Li menghancurkan 9 kepala Raja Abadi berkepala 9 hanya dengan satu telapak tangan. Dengan ketidakpercayaan di mata mereka, mereka takjub dengan kekuatan besar King Feng Li. Tinju primitif milik King Feng Li terus maju tak terhentikan, mengubah tubuh, kaki, telapak kaki, jiwa dan raga Raja Abadi berkepala 9 menjadi kabut darah. Raja Abadi berkepala 9 meninggal. Kesunyian. Seluruh pegunungan primitif terdiam sementara semua orang tercengang oleh kekuatan hebat King Feng Li. Di alam abadi, Raja Abadi berkepala 9 merupakan seorang guru tersohor yang memukau 3.000 benua. Namun, dia dibunuh oleh King Feng Li dengan satu telapak tangan. Mereka bertanya-tanya seberapa kuatkah sebenarnya King Feng Li yang tampaknya merupakan sosok yang mengguncang bumi seperti sang penakluk master ketiga Li. Melihat pemandangan ini, Peri Bulan dan Santo Bulan tercengang dengan keheranan di wajah menawan mereka. Dalam benak mereka, Raja Abadi berkepala 9 merupakan seorang Raja Abadi yang maha kuasa yang mampu menaklukkan 9 surga dan 10 negeri dengan kekuatannya yang dahsyat, yang menjelaskan keheranan mereka saat melihat dia dibunuh oleh King Feng Li dengan satu telapak tangan. Pada saat berikutnya, kegembiraan dan penghargaan terlihat di mata Peri Bulan dan orang suci bulan. Mereka berlari ke sisi Lili dan berkata dengan penuh rasa terima kasih telah membunuh Raja Abadi berkepala 9 dan membalaskan dendam orang tua kami. Pada saat ini, Peri Bulan merasa beruntung karena dia telah berinvestasi pada King Feng Li di alam suci dan dia takjub melihat kecepatan peningkatan kekuatannya. King Feng Li melihat sekelilingnya dan para kultivator di sekitarnya segera mundur, tercengang oleh kekuatannya yang besar. Raja Naga Primordial mendengus sementara jejak ketidaksenangan muncul di matanya, mengira bahwa King Feng Li telah menghinanya dengan membunuh Raja Abadi berkepala 9 di depannya. Semua orang tahu bahwa Raja Abadi berkepala 9 telah menjadi bawahan Raja Naga Primordial dan telah menyerahkan batu-batu roh dan harta karun kepada Raja Naga Primordial. Raja Naga Primordial sangat marah dan konsekuensinya akan berat. Bab 2489. Raja Naga Primordial. Raja Naga Primordial melangkah maju dan berkata, siapa kau? Kau begitu agresif sampai berani membunuh bawahan ayahku, Raja Naga Primordial. Lili melirik Raja Naga Primordial dan berkata dengan nada menghina, kau pikir kau siapa? Kalau berani ke sini, aku juga akan membunuhmu. Nada bicara King Feng Li arogan dan angkuh, memandang Raja Naga Primordial dengan hina. Ayahnya, sang penakluk, sekarang sedang bertarung melawan Raja Naga Primordial, dan tentu saja dia tidak akan bersikap baik kepada putra Raja Naga Primordial.
Jika orang itu ingin mati di sini, Li Qingfeng tidak keberatan membunuhnya. Di mata Raja Naga Primordial muncul matahari, bulan, dan bintang yang berputar di sekitar 9 langit dan 10 negeri, yang merupakan hasil amarahnya. Di belakangnya muncul bayangan naga sejati yang terbentang di 9 surga dan 10 negeri sementara banyak penguasa alam Raja Abadi di pegunungan menundukkan kepala mereka di bawah tekanan kuat ini. Sebagai guru utama di generasi muda, kekuatannya telah mencapai tahap puncak alam Raja Abadi. Seperti seekor naga dewa yang turun ke dunia, dia melangkah maju dan meninju keluar tinju naga primordial yang menghancurkan langit dan bumi serta membalikkan langit dan tanah sebelum langsung datang ke sisi King Fengli. Dengan tenang, King Fengli mengedarkan gulungan abadi primitif di tubuhnya dan melancarkan tinju primitif yang bertabrakan dengan tinju naga primordial milik lawannya dengan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Pada saat berikutnya, dengan suara yang sangat keras, satu gunung setinggi 10 juta meter di pegunungan primitif di sekitarnya hancur menjadi debu oleh energi dahsyat yang dilepaskan dari pertempuran itu. Perlu dicatat bahwa gunung-gunung tinggi itu telah ada sejak era kekacauan alam semesta dan sangat keras memiliki kekuatan yang kacau, kendati demikian, gunung itu tetap dihancurkan oleh King Fengli dan Raja Naga Primordial, yang memperlihatkan betapa hebatnya kekuatan kedua orang ini. Melihat pemandangan ini, para jenius lainnya dari 3.000 benua mundur dengan cepat, tidak mampu menahan kekuatan besar yang dilepaskan oleh King Fengli dan Raja Naga Primordial. Kekuatan itu begitu dahsyat hingga menghancurkan langit, bumi, matahari, bulan, dan mengguncang bintang-bintang, sementara kehadiran abadi di udara di atas alam abadi berada dalam kebingungan dan waktu dan ruang meledak tanpa henti. Itu berarti bahwa King Fengli dan Raja Naga Primordial telah sampai di ujung jalan kultivasi diri dan selangkah lagi menuju alam Raja Abadi yang legendaris. Tentu saja, sangat sulit bagi seorang kultivator untuk menjadi Raja Abadi. Bahkan di alam abadi, hanya satu Raja Abadi yang muncul setiap puluhan juta tahun, Raja Abadi sangat langka. Ketika seorang kultivator menjadi Raja Abadi, ia dapat menekan para jenius lain di alam abadi dan menguasai 9 surga dan 10 negeri. Butuh waktu lama bagi energi kekerasan untuk mereda dan kemudian semua orang melihat ke depan, mencoba melihat siapa pemenangnya. Mereka melihat King Fengli dan Raja Naga Primordial berdiri di sana dengan tenang. Dalam benturan tinju terakhir, mereka berhasil menyamakan kedudukan. Raja Naga Primordial sedikit mengernyit dan berkata, "Teknik tinju apa yang kau kembangkan?" Teknik itu mengandung aura kekacauan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Saking kuatnya, teknik itu bahkan bisa menangkis tinju naga ilahiku. Li Qingfeng tersenyum dan berkata, "Di seluruh dunia, tak seorang pun pernah menangkis teknik tinjuku. Raja Abadi kekuatan agung terbunuh oleh satu pukulanku. Karena kau bisa menangkis tinjuku, kau cukup kuat untuk melawanku." Orang-orang di sekitarnya tercengang karena tak seorang pun dari mereka yang menyangka bahwa King Fengli mampu mengimbangi Raja Naga Primordial. Perlu diketahui bahwa Raja Naga Primordial merupakan penguasa nomor 1 di bawah Raja Naga Primordial dan telah menguasai alam abadi dan alam abadi. Dia pernah mengalahkan 200 Raja Abadi sendirian, menciptakan mitos yang tidak dapat ditiru. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika Raja Abadi terakhir masih muda, ia memiliki kekuatan tempur yang sama dengan Raja Naga Primordial. Murid-murid Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, dan Raja Abadi Mayat Langit mengerut karena keheranan di mata mereka. Mereka menganggap Raja Naga Primordial sebagai musuh terbesar mereka, dan mereka akan mewaspadainya saat mereka memasuki pegunungan primitif dan bertarung demi kekuatan asli Raja Abadi Primitif dan Daftar Dewa. Sekarang mereka juga harus waspada terhadap King Fengli. Itu karena King Fengli telah mencapai titik impas dalam pertempuran dengan Raja Naga Primordial, yang menunjukkan kekuatan tempurnya yang hebat. Raja Naga Primordial melangkah maju dan bayangan naga suci muncul di belakangnya. Naga dewa muncul di udara dengan kehadirannya menekan langit dan bumi dari 8 limbo, mengejutkan semua orang. Mereka merasa takjub bahwa Raja Naga Primordial telah mencapai alam yang memungkinkannya memanggil naga dewa kuno ke dalam pertempuran. Tentu saja, Lily tidak mundur. Ia juga melangkah maju dan mengaktifkan garis darah pemakan di tubuhnya, memanggil lubang hitam raksasa. Lubang hitam alam semesta memancarkan kehadiran yang dapat menelan apapun di dunia, membuat takut semua orang di sekitarnya. Lubang hitam alam semesta dan naga dewa kuno keduanya merupakan harta karun terpendam di dunia. Di era kekacauan alam semesta, mereka berdua adalah dewa yang menguasai 9 surga dan 10 negeri. Mereka saling berhadapan sementara suasana berubah sangat tegang. Ledakan, ledakan. Di pegunungan primitif di hadapan mereka terdengar serangkaian suara ledakan besar. Suara itu bergema di 9 langit dan 10 negeri, menggetarkan seluruh langit berbintang di alam semesta. Semua kultivator dari 3.000 benua, termasuk para jenius di dekatnya, semuanya memandang ke arah pegunungan. Banyak cahaya memancar dari pegunungan primitif, termasuk sinar kemasan, hitam, putih, merah, biru, hijau, ungu, dan jingga yang cemerlang. Total ada 99 sinar cahaya.
Mereka berisi semua cahaya yang pernah muncul setelah terpisahnya langit dari bumi dan lahirnya dunia yang kacau. Sementara itu, segala macam binatang dewa muncul, termasuk naga sejati, burung phoenix, burung mayat hidup, kunrok, kura-kura hitam, dan harimau putih, DCB. Di samping binatang dewa dari era kekacauan, ada pula berbagai macam tanaman abadi seperti labu kekacauan, air mata air mayat hidup, rumput abadi purba, pohon dunia, pohon putih, pohon dewa yang tertinggi, pohon dewa yin tertinggi, bunga waktu, bunga ruang, bunga kekuatan, kehadiran ungu awal, dan energi yin dan yang kekacauan, dan lain-lain. Kemudian segala macam harta dharma bermunculan, termasuk daftar dewa, kapak pembuka langit, batu penambal langit, jam kacau, cambuk pencambuk dewa, pedang pembunuh dewa, dan gada emas, dan lain-lain. Melihat segala macam harta karun muncul di pegunungan primitif, orang-orang merasa pusing karena panas di mata mereka. Astaga! Di pegunungan primitif ada begitu banyak harta karun pamungkas yang kacau, yang merupakan semua eksistensi di zaman mitologi. Sebagai Raja Abadi pertama dari ras manusia di era kekacauan alam semesta, Raja Abadi primitif menekan 9 surga dan 10 negeri dan tentu saja telah mengumpulkan banyak harta dharma. Apakah itu berarti Raja Abadi primitif telah melihat semua harta dharma ini ketika ia masih muda dan ia baru saja mengubur beberapa bagian hukum di makamnya? Ia begitu boros dan tak heran ia menjadi Raja Abadi nomor 1 sepanjang masa. Ayo bergegas ke pegunungan primitif dan ambil harta karun dan ramuan ajaibnya. Para pembudidaya diri di sekitarnya berbicara satu sama lain dengan penuh semangat, dengan mata yang panas. Bab 2490. Pegunungan primitif. Sekarang pertarungan antara King Fengli dan Raja Naga Primordial tidak dapat menarik perhatian orang-orang di sekitar karena mereka telah mengalihkan fokus mereka ke harta karun di pegunungan primitif. Suara mendesing. Suara mendesing. Mengabaikan King Fengli dan Raja Naga Primordial, para kultivator lainnya mengedarkan kekuatan vitalitas abadi di tubuh mereka dan melompat ke udara, melesat menuju pegunungan primitif. Baru saja mereka melihat sekilas banyak sekali harta karun di pegunungan primitif, termasuk ramuan roh, teknik kultivasi, dan senjata harta dharma dari era kekacauan dan era prasejarah alam semesta. Setiap harta karun merupakan eksistensi yang mengguncang bumi, yang akan diperjuangkan oleh banyak penguasa alam Raja Abadi dengan nyawa mereka. Raja Abadi Pedang Ungu, Raja Abadi Pertempuran Langit, Raja Abadi Iblis Selatan, dan Raja Abadi Mayat Langit juga terbang dalam wujud anak panah tajam dan melesat ke kedalaman pegunungan primitif seketika. Raja Naga Primordial sedikit mengangkat alisnya karena dia juga menyadari adanya penampakan aneh di pegunungan primitif. Dia tahu itu adalah harta karun besar yang bahkan ayahnya, Raja Naga Primordial, akan memperjuangkannya jika dia datang. Yang paling berharga adalah air mata air mayat hidup yang akan memberikan orang yang meminumnya kehidupan permanen, yang bahkan Raja Abadi pun tidak dapat memilikinya. Dikatakan bahwa ia muncul sebelum kekacauan dan lahirnya alam semesta. Tak seorang pun menduga ia akan muncul sekarang di atas makam primitif abadi. Melirik Lili, Raja Naga Primordial berkata, "Aku akan membunuhmu nanti. Sekarang aku harus pergi ke pegunungan primitif untuk mengambil harta karun itu." Sambil menatap punggung Raja Naga Primordial yang menjauh, King Fengli mencibir dengan tatapan jijik. Tanpa memedulikan Raja Naga Primordial, King Fengli tidak keberatan membunuhnya saat ini. Namun, King Fengli telah melihat banyak harta karun muncul di atas makam Raja Abadi primitif dan ingin bergegas ke pegunungan primitif untuk mengambil potongan daftar dewa dan kekuatan asli Raja Abadi primitif. Jika tidak, Raja Abadi lainnya akan mendapatkannya dan mungkin menjadi Raja Abadi. Kalau begitu, bukan hanya King Fengli saja yang akan mati, tetapi orang-orang di sekitarnya termasuk Suelin, Ruyan Liu, Meng Yaosu, dan bahkan orang tuanya juga akan berada dalam bahaya besar. Baginya, hal terpenting adalah mengambil harta karun dan membunuh musuh-musuhnya. Tubuh King Fengli bergeser dan membawa Lingerji dan tikus pencari harta karun ke pegunungan primitif. Saat mereka memasuki pegunungan, mereka merasakan kehadiran yang sunyi dan kacau. Mereka tak dapat melihat ujung pegunungan yang tingginya puluhan juta meter. Gunung di tengahnya setinggi 100 juta meter dengan puncaknya menjulang ke awan, menembus lubang raksasa di langit. Dari pegunungan di sekeliling mereka terdengar raungan binatang-binatang dewa, termasuk naga sejati, kunrok, kura-kura hitam, burung vermilion, burung phoenix, dan burung mayat hidup. Beberapa binatang dewa bangkit dari bagian terdalam pegunungan dan menatap mereka dengan cahaya menakutkan di mata mereka. Lingerji berjalan ke sisi Li Qingfeng dan berkata, "Kakak senior, apakah makhluk-makhluk suci ini nyata? Kenapa aku merasa seperti mereka sedang menatapku?" Lili menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka bukan binatang dewa sungguhan, melainkan seutas kesadaran yang tertinggal di sini setelah mereka mati." Dilengkapi dengan kemampuan clairvoyance, King Fengli dapat melihat menembus kehampaan dan dia melihat segalanya dengan jelas. Meskipun awaman kunrok, kura-kura hitam,
naga sejati, dan burung vermilion terdengar nyata. Lily tahu mereka hanyalah seutas jiwa dan kesadaran yang mereka tinggalkan di dunia ini. Namun, kekuatan serangan mereka sangat kuat. Tikus pencari harta karun berjalan ke sisi Lily dan berkata dengan suara rendah, "Guru, dengan 2 keping daftar dewa di tubuh Anda, jika Anda berkonsentrasi, Anda dapat merasakan posisi keping lainnya dan kemudian kita dapat pergi dan menemukan posisi itu." Mata King Fengli berbinar dan segera dia berkomunikasi dengan batu giling hitam putih di kedalaman pikirannya. Batu giling hitam putih muncul dan melepaskan sinar cahaya hitam putih, membentuk rune hitam putih yang menunjuk ke arah timur. Dengan kegembiraan di matanya, King Fengli melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi ke timur pegunungan primitif dan aku yakin bagian lain dari daftar dewa ada di arah itu." Li King Feng sangat cepat. Meskipun mereka berada di pegunungan primitif yang kacau, ia, Jilinger, dan tikus pencari harta karun secepat kilat dan menempuh jarak ribuan mil dalam waktu singkat. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan banyak binatang buas sisa dari era kekacauan alam semesta. Salah satunya adalah kelabang kacau sebesar gunung dan cairan beracun yang disemburkannya dapat mengikis langit dan bumi. Akan tetapi, tinju itu dihancurkan dengan mudah oleh tinju primitif milik King Fengli. Selain kelabang yang kacau, mereka juga menjumpai ular langit yang kacau, burung nasar emas yang kacau, cacing racun purba, burung abadi yang tidak mati, dan burung neraka tingkat 9. Akan tetapi, semua binatang dewa dan abadi ini dibunuh oleh King Fengli tanpa ampun. Kekuatan King Fengli saat ini tak tertandingi di alam Raja Abadi dan tak seorang pun di alam itu yang mampu bertarung dengannya kecuali Raja Naga Primordial, Raja Abadi Iblis Selatan, Raja Abadi Mayat Langit, Raja Abadi Pedang Ungu, dan Raja Abadi Pejuang Langit. Tiba-tiba, suara Kaisar Malam Kegelapan terdengar di lubuk hati Lily. "Anak kecil, aku merasakan kehadiran rumput abadi primordial 1000 km jauhnya di sebelah kirimu. Jika aku bisa mendapatkan rumput itu, aku akan memulihkan tubuh fisikku dan tidak perlu lagi menjadi jiwa." King Fengli mengangguk dan berkata, "Senior, aku akan membantumu mendapatkan rumput abadi primordial." Petik 2. Tanpa Kaisar Malam Gelap, King Fengli pasti sudah lama meninggal dan dia sangat berterima kasih padanya. Dan dia akan melakukan apa saja untuk membantu Dark Knight Emperor menemukan cara untuk memulihkan tubuh fisiknya. King Fengli sangat cepat dan tak lama kemudian ia tiba di posisi 1000 km di sebelah kiri mereka bersama Linger Ji dan tikus pencari harta karun. Itu adalah tebing yang curam. Pada era kekacauan alam semesta, dulunya merupakan sebuah gunung besar dengan tinggi 30 juta meter, tetapi kemudian berubah menjadi tebing. Tebasan pedang telah mengguncang langit dan bumi, dan jejak hadiran pedang masih tertinggal di udara di atas tebing yang pecah, menembus alam semesta. Kehadiran yang kacau merasuki udara di sekitar tebing sementara cahaya purba mengelilinginya. Di sini, rumput kecil yang lahir di era primordial telah tumbuh menjadi rumput abadi primordial setelah 100 juta tahun bersinar dalam cahaya purba dan dipelihara oleh kehadiran kacau dan esensi alami. Seperti kehadiran lumpur kuning yang digunakan Nuwa untuk membuat manusia, kehadiran primordial yang dilepaskan dari rumput abadi primordial dapat membangun kembali tubuh fisik manusia. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.